berharga kita boleh ada di tempat ini. Sekalipun tadi di kebaktian pertama, saudara-saudara kita jemaat yang KU1 harus berjuang, 1 hujan, 2 karena jalanan banyak yang ditutup karena ada acara lari maraton. Ya, apakah ada yang tadi ikut lari finishnya di gereja ini? Ikut lari terus masuk sini kan finishnya di sini langsung beribadah. Wah, itu rohani banget kalau itu terjadi ya. Mari kita akan bersama berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tentu Tuhan tidak ada kata lain kecuali rasa syukur tatkala kaki kami boleh melangkah kembali ke rumah-Mu ini. Sebab kami tahu Tuhan hidup kami ini bukan di dalam genggaman tangan kami, tapi karena kasih karunia-Mu yang memungkinkan kami boleh ada dan tetap ada sampai hari ini. Kalau waktu dan kesempatan itu masih Tuhan berikan, biarlah hati kami melimpah dengan rasa syukur. Hati kami boleh tetap memandang keindahan dan kemuliaan-Mu Tuhan dalam sepanjang hidup kami. Meskipun hari-hari yang kami lewati ada kalanya begitu berat, ada kalanya kami merasa tidak sanggup, tetapi kami melihat ada tangan yang tidak terlihat itu menopang kami. Dengan hati yang bersyukur, biarlah pujian yang kami naikkan menjadi rasa ungkapan syukur kami. Hadir kami di tempat ini bukan sekedar kami transaksi dengan Tuhan, tetapi inilah relasi kami kepadamu Tuhan. Bahwa kami ingin berdekat, kami ingin mengucap syukur dengan segala berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Allah Roh Kudus, bantulah kami. Dalam segala kelemahan keterbatasan, kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk memahami apa yang Tuhan ingin ajarkan. Berkati jemaat, berkatilah hamba-Mu dalam segala kekurangan dan kelemahannya, agar kiranya hanya firman-Mu saja yang mengajar kami dan Engkau yang dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu, demi nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan dibaca dari Injil Markus di pasalnya yang ke-12 di ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-44 di bawah satu tema bukti relasi bukan transaksi. Markus 12 ayat 41 sampai 44. Demikian firman Tuhan. Persembahan seorang janda miskin. Pada satu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memasukkan jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 uang tembaga. Uang receh terkecil. Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang dimilikinya, yaitu seluruh nafkahnya." Sampai sejauh ini bacaan kita. Saya rasa jemaat yang dikasihi Tuhan, kondisi perekonomian bukan hanya dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di kota Jogja di tempat kami melayani, tetapi saya percaya juga dialami oleh jemaat-jemaat anak-anak Tuhan di kota Malang ini. Berbicara tentang masalah perekonomian saat ini, tentu kita bisa berkata bukan kondisi yang baik-baik saja. Hari ini semua lini pekerjaan semua juga merasa sulit dan berat. Hasil pekerjaan kita, usaha kita, dagang kita tidak seperti tahun-tahun yang lalu yang jauh lebih besar, lebih banyak kita dapatkan. Hari ini orang mencoba untuk bertahan dan melewati masa-masa yang sulit dan berat ini. Ditambah dengan lapangan pekerjaan yang sekarang sulit, jangankan yang ingin melamar kerjaan, yang sudah bekerja pun terkadang tidak tahu apakah bulan depan masih berlanjut atau tidak. Satu pergumulan yang real Bapak Ibu. Nah di tengah kondisi seperti ini juga berdampak dengan berbicara penghasilan. Nah ada saudara-saudara kita yang sama mengalami
Tentu di luar daripada orang-orang Kristen. Itu ketika melihat toko pekerjaannya sepi. Bapak Ibu, hari ini Jogja tidak pernah sepi dengan pengunjung. Kalau weekend, long weekend atau liburan-liburan itu ramai sekali pendatang dari luar kota atau luar pulau. Tapi jemaat kami pun mengatakan Jogja itu ramai pengunjung, bukan ramai pembeli. Ramai sekali, tapi toko tetap sepi Bapak Ibu. Nah di saat-saat seperti itu banyak orang yang tergoda akhirnya mengadakan satu ritual. Bukan hanya berbicara tentang bagaimana menyikapi ini dengan cara-cara yang lebih tepat, lebih bijak, lebih arif, tetapi dengan cara spiritual. Apa itu cara-cara spiritual? Banyak orang melakukan yang namanya sesaji. Memberikan persembahan kepada apa yang dianggapnya bisa memberkati. Nah jadi ketika memberikan persembahan itu, ketika hasil panen, hasil tangkapan ikan ataupun hasil usaha menurun, mereka pikir kalau memberi sesaji, maka hasil usahanya itu bisa mengalami peningkatan. Hasilnya akan lebih banyak. Dan itu yang mereka lakukan dengan masalah transaksi ini. Bagaimana dengan gereja? Bagaimana dengan orang Kristen? Kalau hari ini berbicara tentang kondisi ekonomi yang sulit, apakah persembahan di gereja mengalami penurunan? Bisa jadi. Tapi ada gereja yang sebaliknya. Dalam kondisi ini jumlahnya justru mengalami peningkatan. Aneh ya? Harusnya kalau berbanding lurus itu adalah usaha sepi, pekerjaan sepi. Bisa jadi persembahan mengalami penurunan. Tetapi kenapa ada gereja-gereja yang persembahannya justru melejit atau bertambah? Mungkin kita bisa berkata bahwa itu terjadi karena jemaat Tuhan memiliki iman yang luar biasa. Oke, kalau itu yang terjadi, puji Tuhan. Tapi jangan-jangan terjadi juga adanya transaksi, bukan lahir dari sebuah relasi. Artinya, di tengah kondisi sulit ini, jangan-jangan banyak orang Kristen yang memberi kepada Tuhan dengan maksud dan tujuan Tuhan memberkati lebih limpah lagi. Bukan hanya persembahan rutin, tapi juga berbicara perpuluhan. Saudara, ada orang-orang memberi perpuluhan dengan pikiran kalau persembahan rutin saya beri, perpuluhan saya lakukan, maka Tuhan akan membukakan tingkap-tingkapnya di langit itu dan mencurahkan berkatnya. Dan hari ini faktanya ada seperti itu, bukan? Ada banyak gereja yang terus memikirkan bahwa kalau engkau memberi Tuhan buka tingkap langit, Tuhan berkati. Tapi di pihak lain ada orang berkata, ngapain melakukan itu? Gereja mama sudah kaya, gereja sudah banyak duit. Sehingga mereka pikir untuk apa memberi persembahan? Secukupnya aja, ala kadarnya saja. Saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi ada yang sadar betul bahwa tatkala dirinya memberi, apapun bentuknya, baik itu persembahan rutin, perpuluhan, bukan karena saya ingin transaksi dengan Tuhan, hitung-hitungan dengan Tuhan, tapi lahir dari sebuah relasi di dalam hidupnya. Nah, bagaimana firman Tuhan menyoroti anak-anak Tuhan di dalam kondisi yang sulit ini? Tatkala kita berbicara tentang relasi, bukan transaksi Bapak Ibu. Dari bagian firman Tuhan yang tadi kita baca, yaitu di dalam Markus, maka kita melihat Bapak Ibu, di sana Tuhan Yesus itu sebetulnya sedang mengkritisi para pemimpin agama yang mereka itu melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Mereka memeras, menindas orang-orang demi dan untuk mendapatkan kekayaan. Itulah para pemimpin agama pada waktu itu yang dikritisi oleh Tuhan. Maka tidak heran Markus ini menunjukkan satu ketegangan antara Tuhan Yesus dengan para pemimpin agama. Dan yang menarik dalam situasi seperti itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Markus ini adalah mencatat peristiwa Tuhan Yesus di bait Allah.
Dan ini adalah saat-saat terakhir dia ada di dalam dunia ini. Dalam kemahatauannya, Tuhan Yesus tahu betul bahwa di depan matanya sebentar lagi dia akan dikhianati muridnya. Sebentar lagi dia akan ditinggalkan oleh orang-orang yang selama ini mengikutinya. Dia pun sadar di depan mata sebentar lagi dia akan mengalami penghakiman yang tidak adil, diadili dengan cara tidak adil. Sebentar lagi dia menderita bahkan mati di atas kayu salib. Dengan kata lain, pikiran Tuhan Yesus itu penuh dengan apa yang akan terjadi di dalam dirinya. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah kondisi yang semacam ini, kita melihat bahwa ternyata Tuhan Yesus yang ada di bait Allah itu, dia duduk dan memperhatikan semua orang yang datang ke bait Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus duduk di sana bukan duduk dengan melamun, tetapi dia duduk dengan memperhatikan semua orang yang datang ke bait Allah. Baik orang itu adalah orang yang berlimpah atau orang yang begitu miskin, semuanya Tuhan Yesus lihat, Tuhan Yesus amati. Dan di sana Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus ketika melihat orang-orang itu, Tuhan tidak pernah terkecoh tuh. Melihat orang dalam segala kelimpahannya memberi persembahan. Tuhan juga tidak nyesel ketika melihat ada seorang janda yang miskin yang hanya memberi dalam segala kekurangannya itu. Mata Tuhan tidak pernah silau melihat jumlah persembahan. Mata Tuhan tidak pernah merasa dia harus berpaling melihat orang-orang sederhana yang datang ke bait Allah. Semuanya Tuhan lihat. Dan apa yang Tuhan lihat, Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya dan termasuk kepada kita yang hari ini beribadah. Apa yang Tuhan ingin ajarkan? Cuman yang dikasih oleh Tuhan, tepatlah kalau Amsal 15 ayat 3 itu mengatakan, mata Tuhan itu ada di segala tempat. Dia mengawasi orang yang baik maupun yang jahat. Mata yang sama yang dikatakan dalam Amsal adalah mata yang sekarang datang di bait Allah. Mata yang melihat semua orang yang datang di sana. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin bagi banyak orang memberi persembahan itu biasa kok. Apa istimewanya sih? Tapi perhatikan, bagi Tuhan menarik itu kehadiran orang-orang ke bait Allah. Ini menunjukkan bahwa tidak ada hal yang terlalu kecil di mata Tuhan sehingga Tuhan mengabaikannya. Tidak ada perkara yang terlalu besar sehingga Tuhan tidak mengingatnya. Baik yang kecil maupun besar Tuhan melihat. Karena itu Bapak Ibu, mata yang sama adalah mata yang melihat orang-orang yang duduk di istana. Orang yang ada di dalam gedung-gedung mewah. Tetapi mata yang sama adalah mata yang melihat orang-orang yang tinggal di pelosok, tinggal di pedalaman, tinggal di dalam gubuk-gubuk, tinggal di tempat yang terpencil dengan mata yang sama. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bahkan pemazmur mengatakan dan menggambarkan dengan tangannya dia menciptakan langit dan bumi, bulan dan segala isinya. Tapi dengan tangan yang sama dia ciptakan binatang yang begitu kecil dan memberikan sayap bahkan lidah kepada binatang itu dengan sempurna. Saudara, ini menunjukkan bahwa seperti Ibrani mengatakan, mata Tuhan ada di segala tempat. Tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di dalamnya. Semuanya terbuka, semuanya telanjang. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi, tepatlah kalau di dalam Mazmur nomor 40 ayat 18, Daud itu dalam penderitaannya dia berkata, aku ini miskin, aku ini menderita. Tapi dia berkata apa? Tetapi Tuhan memperhatikan aku. Apakah Daud berlebihan? Ungkapan Daud itu adalah menjadi kenyataan bagi seorang janda miskin yang masuk ke bait Allah. Janda miskin pun bisa berkata seperti Daud, aku miskin, aku ini sengsara, tapi mata Tuhan melihat aku. Oh, bersyukur kepada Tuhan. Apapun keadaanmu hari ini,
Apapun situasi yang kau alami, orang lain mungkin tidak tahu, orang cuma melihat penampilanmu, orang hanya melihat senyummu, tapi orang tidak tahu hatimu, orang tidak tahu penderitaanmu, orang tidak tahu air matamu, orang tidak mengerti kesulitanmu. Syukur kepada Tuhan. Engkau hari ini datang bukan di tempat yang salah. Engkau datang kepada Allah yang Maha Tahu. Dia datang mengawasimu dan mengawasiku. Dia peduli dengan hidupmu dan hidupku. Tepat kalau engkau pun berkata, aku ini susah, aku ini menderita, aku takut, aku khawatir, aku kesulitan, aku penuh air mata. Tapi Allah peduli dengan aku. Satu ungkapan yang tidak berlebihan bagi anak-anak Tuhan. Sering dikasih oleh Tuhan. Markus di pasalnya yang 14 tadi yang kita baca. Di sana kita melihat bahwa di dalam pengamatan Tuhan Yesus, Tuhan melihat seorang janda datang membawa persembahannya. Nah, saudara yang menarik, apa yang Tuhan ajarkan di sini? Janda ini memberi persembahan yang keluar dari pengorbanan, bukan dari transaksi hidupnya. Lahir dari sebuah pengorbanan. Tadi dikatakan, ini seorang janda. Mungkin seperti pepatah mengatakan, sudah jatuh, ditimpa tangga, nyungsep. Ya, lengkap toh penderitaannya. Alkitab mengatakan dia janda. Yang kedua, miskin. Yang ketiga, kemungkinan besar, banyak penafsir mengatakan tidak ada anak. Lengkap makanya, sudah jatuh ketimpa tangga, dia nyungsep. Ya, itu kondisi dia. Nah, di dalam kondisi seperti ini, Bapak Ibu, dikatakan bahwa dia miskin. Kenapa dia miskin? Apakah karena dia malas kerja? Saya rasa bukan. Kalau dia malas, Alkitab juga tidak memberikan contoh untuk murid-muridnya. Apakah dia janda yang suka berfoya-foya sehingga dia miskin? Seperti anak sulung yang menghabiskan harta kekayaan warisan? Saya rasa juga bukan. Tapi kalau kita membaca Markus 12 ayat 38 sampai 40, dia miskin karena rumahnya, hartanya, miliknya ditelan oleh para pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu. Ditipu, dibohongi. Itu yang membuat dia miskin, Bapak Ibu. Tapi di dalam kemiskinannya menarik adalah dia bisa jadi berkata, ngapain sekarang aku peduli dengan pekerjaan Tuhan, peduli dengan rumah Tuhan. Tapi Alkitab mengatakan dia datang ke rumah Tuhan, dia membawa persembahan 2 peser kalau TB yang lama, atau 2 uang receh kecil, uang yang terkecil pada zaman itu. Sudah yang dikasih oleh Tuhan, uang yang dibawa janda miskin ini adalah uang yang boleh katakan bahasa aslinya itu lepton atau lepta, ya, yang berarti kecil, kurus atau halus, Bapak Ibu, ya. Oh ya betul, ya lepton atau lepta. Jadi sesuai dengan jumlahnya, mata uangnya itu sangat kecil. Itu sama dengan 1/128 dinar, atau kalau 2 peser, 2 keping tadi sama dengan 1/64 dinar. Karena memang amat sangat kecil, dan 1 dinar itu adalah upah 1 hari orang kerja pada waktu itu. Nah, sekarang Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, orang itu kelihatan statusnya ke rumah Allah dalam memberi persembahan. Kalau orang itu kaya, berlimpah, dia datang ke bait Allah membawa lembu, sapi. Kalau orang itu menengah, kambing, domba. Kalau dia miskin, itu membawa sepasang burung merpati. Jemaat masih ingat siapa yang pernah datang ke bait Allah membawa sepasang burung merpati? Ingat? Siapa? Yang jelas bukan saya. Barusan Natal, Bapak Ibu masih ingat? 8 hari Tuhan Yesus dibawa ke bait Allah. Orang tuanya membawa sepasang burung merpati. Berarti orang tua Tuhan Yesus termasuk orang yang miskin. Nah, janda ini lebih miskin daripada orang tua Tuhan Yesus di dunia. Karena dia punya uang, ya, yang 1 peser itu atau 1 uang receh tadi hanya mampu dibelikan 2 ekor burung pipit kalau 1 peser.
Kalau 2 peser, Alkitab Matius mengatakan dapat 5 burung pipit. Ya, berarti saking murahnya burung, saking kecilnya mata uang, dapatnya juga burung emprit. Ya, nah itu yang terjadi. Dan burung emprit itu murah sekali. Dulu waktu kami tinggal di Malang, anak kami masih kecil, kami pernah belikan di pasar burung Tumapel itu ya. Saya pikir kok ada burung warnanya bagus ya, merah, kuning, hijau begitu. Burung warna-warni. Baru ngerti lah dicelup nih pewarna saudara. Dan burung itu saking murahnya ya. Saya perhatikan kalau ada orang-orang tua waktu itu belikan untuk anaknya, kakinya diikat dengan benang diterbangkan. Setelah terbang tarik lagi, terbangkan lagi, tarik lagi, sore mati begitu ya. Buat dolanan begitu. Atau dinaikkan mobil-mobilan remote itu loh. Ya, ditaruh di atas mobil remote ya, lalu dibuat mainan anaknya. Begitu mau dia jatuh, keplak kepalanya. Suruh naik lagi, di remote lagi, jatuh, keplak lagi, sore mati begitu saudara. Coba kalau itu cucak rowo, murai batu, taruh situ, woplaknya jatuh. Susi bapaknya, woplak ada genten begitu ya. Burung mahal buat dolanan keplai sama bapaknya genten gitu. Saudara, itu saking murahnya. Nah Bapak Ibu, lalu kalau mau tanya, lalu apa gunanya uang 2 peser itu ketika masuk ke bait Allah? Saya bisa bayangkan dibanding dengan kemegahan bait Allah. Apa artinya 2 peser itu? Hanya untuk membeli, jangankan makan siang untuk 1 imam yang melayani di bait Allah. Mungkin saya bayangkan untuk beli 1 porsi lauknya pun tidak dapat Bapak Ibu. Karena memang terlalu amat kecil. Sementara bait Allah dibangun dengan segala kemegahannya. Tetapi di sini seorang yang datang ke bait Allah hanya dengan 1 persembahan yang amat sangat kecil. Dibanding kemegahan, jauh tidak ada artinya. Tapi kenapa di mata Tuhan begitu luar biasa? Karena persembahan ini lahir dari sebuah pengorbanan Bapak Ibu. Orang lain memberi dari kelebihannya, dia harus memberi dari segala kekurangannya, segala hidupnya. Itulah yang membedakannya. Dia memberi bukan transaksi. Kalau bicara transaksi, apa arti uang segitu? Apa arti persembahannya? Tapi lihat, di mata orang lain uang itu tidak ada artinya. Tapi di mata Tuhan itu adalah hidupnya. Itu adalah apa yang dimilikinya. Dan dia tahu dari rasa syukur apa yang terbaik yang hari ini sedang dimilikinya. Itulah yang diberikan kepada Tuhan Bapak Ibu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dari sini kita melihat kalau dikatakan janda ini miskin. Kata miskin dalam Alkitab itu ada 2 macam. 1 penes, 1 itu takas atau tokos. Penes itu adalah orang yang miskin pada umumnya, ya, itu miskin secara umum. Tapi kalau kemudian bicara tentang miskin dalam artian bahwa orang itu betul-betul tidak punya apa-apa. Artinya gini, membedakan miskin. Indonesia miskin ya miskin bahasa Indonesia. Tapi bahasa Yunani ada perbedaannya. Yang satu mengatakan miskin itu di bawah rata-rata. Masih bisa hidup, bisa makan. Miskin, tergantung dia dibanding siapa. Tapi takas, ini miskin. Betul-betul miskin. Sampai tidak ada sesuatu yang bisa diharapkan dan diandalkannya. Hanya berdasar belas kasihan orang. Dah kata miskin yang kedua inilah yang dipakai janda miskin dan dipakai jemaat Makedonia. Jemaat Makedonia dikatakan jemaat yang miskin. Tapi dalam kemiskinannya dia ingat mengumpulkan persembahan untuk jemaat Yerusalem yang mengalami kelaparan, penderitaan pada waktu itu. Coba bayangkan orang miskin menghimpun uang untuk mendukung jemaat di kota besar Yerusalem. Kenapa mereka mampu melakukan? Bukankah jemaat Makedonia bisa berkata, kami aja miskin, kami susah, kami menderita, ngapain mikir orang Yerusalem? Tapi ya itu ungkapan yang indah. Karena mereka sebelum memberikan persembahan, mereka sudah memberikan hati, memberikan hidupnya kepada Tuhan. Karena itu baginya, jumlah bukan soal.
tapi dia merasa punya hutang rohani yang dia lakukan, dia berikan untuk jemaat Yerusalem. Saudara, betapa indahnya tatkala di dalam kesulitan penderitaan, dia merasa punya hutang rohani, dan itu yang mendorong dan membuatnya melakukan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan di Yerusalem. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seringkali kita berpikir kalau memberi persembahan, kita bukan hanya hitung-hitungan saudara, tapi juga berpikir, kemana persembahan harus saya berikan? Saudara perhatikan jemaat Makedonia yang miskin. Perhatikan janda yang miskin, kemana dia memberikan semuanya itu dalam segala kekurangannya. Saudara dibawa ke bait Allah, dipersembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Saudara, dalam pengertian ini maka sering kali kita dapati ada orang berpikir, udahlah, gerejaku nggak kurang apa-apa. Kalaupun aku memberi persembahan, itu kayak nguyai segoro. Tahu yang nguyai segoro? Percuma. Tapi kalau saudara sadar di mana saya ditanam, di mana saya ini bertumbuh, di mana saya mendapat berkat rohani, di mana hidup rohani saya ini bertumbuh kembang, maka di dalamnya lah kita sebagai jemaat, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga memikirkan apa yang bisa saya lakukan bagi dan untuk pekerjaan Tuhan di tempat saya ini beribadah. Tidak salah kita memikirkan ada begitu banyak di luar gereja. Tapi yang pertama yang Tuhan taruh hidup kita di dalam gereja, seberapa besar kita memikirkan pekerjaan Tuhan di tempat kita ditanam hari ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, justru disinilah kita melihat kenyataan. Di dalam kondisi apapun, kalau seorang punya hati bukan relasi, maka dia akan melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Orang miskin yang tadi saya beri perbandingan dua ini. Saya pernah bertemu dengan seseorang. Sebelum saya masuk saat saya membantu mama saya buka toko. Pagi-pagi buka toko, baru buka loh saudara pagi. Lah kok ada orang minta-minta nyuwun sak paring-paring. Inilah orang dagang bilang, "Biu pelari saya lek banget begitu." Tas buka toko loh, wes nyuwun sak paring-paring, belum ada pembeli dilarisi sama orang minta-minta. Saya waktu buka toko saya bilang, "Walah pak, pembeli 1 euro ngenek, bapak ndadak no isu-isu njaluk begitu." Ya sudahlah, saya tetap kasih. Setelah selesai bantu mama saya, karena saya sekolah di luar kota, saya kemudian balik ke tempat kos. Ketika di tempat kos, ya karena saya masuk siang, saya punya waktu untuk belajar. Di ruang tamu itu ada anak-anak kos belajar di. Lah kok di tempat kos sih, barusan duduk, baru mau belajar. Di pagar ya nyuwun sak paring-paring, biyo. Hari ini jelek banget. Pagi buka toko nyuwun sak paring-paring. Sekarang duduk belajar nyuwun sak paring-paring. Dunia ya sempit banget toh. Begitu saya buka pintu pagar itu, saya kaget. Karena yang minta sak paring-paring adalah orang yang sama yang tadi pas saya buka toko dan sekarang datang ke depan kos. Aduh, bapaknya kaget, dia berkata, "Loh, sampean kok di sini?" Saya juga bilang, "Loh, sampean kok ya di sini?" "Hah? Cepet banget." Dia bilang, "Loh, bapak ya cepet banget nih begitu." Aduh pak, mang aku buka toko nyun sak paring-paring. Sekarang nyangkos sak paring-paring nih. Ndak wes, tadi wes dikasih. Ya memang, tadi wes tak kasih dan orangnya sama begitu ya. Satu hari saya pergi, lah kok ketemu nih. Lagi ngapa dia? Lagi pelihara kambing dombanya itu, angon. Karena wajahnya familiar karena ketemu sehari 2 kali tadi ya. Saya tanya, "Loh pak, lagi angon?" "Iya." "Weh sopo pak?" "Wah aku." "Wih, wah kemen wedosmu begitu ya." "Wah ke, weduse." "Loh pak, jane kowe duwe ora duwe to?" Dia tersenyum. "Lah mamaku ora duwe wedhus kok begitu ya." Sekarang yang kaya siapa, yang miskin siapa saudara? Dia bilang miskin tapi punya wedhus. "Mamaku orang duwe, anak tok 8.
Wedhus ra duwe saudara. Saudara dikasih Tuhan. Di sini saya melihat satu pelajaran bahwa miskin ya, tetapi bukan berarti kita tidak bisa lakukan sesuatu. Justru seringkali kita lihat uang 2.000 kalau itu lahir dari sebuah hidup yang susah menderita, saya percaya masuk kantong persembahan pun sebuah pengorbanan. Tapi kalau uang 2.000 lahir dari hidup yang berlimpah, maafkan saya ya, itu bukan persembahan. Malah bagi saya, jangan-jangan kita ini menghina Tuhan kita. Kalau engkau punya 2.000 lahir dari sebuah hidup yang susah, menderita, 2.000-mu itu adalah pengorbanan. Tapi kalau engkau hidup berlimpah, 2.000 engkau masukkan, benarkah engkau punya relasi dengan Tuhan? Jangan-jangan engkau justru menghina Tuhanmu. Kalau engkau 5.000, 10.000 merasa besar, sementara hidupmu sangat berlimpah, apa artinya? Apa artinya saudara? 20.000 kalau Bapak Ibu jemaat saudara jalan-jalan ke MOG, ini ada yang muda-mudanya. Kalau engkau jalan-jalan ke MOG bawa 20.000 besar apa kecil? Jujur nggak apa-apa, kalau ada papa mamamu ngaku oi rapopo. Besar apa kecil? Kecil. 50.000? Kecil sih an ya, kecil karena mau ke food court lihat dulu harganya ya. Sing sak STM penisan 50.000 gitu ya. Sak minumnya sak snacknya begitu kan. Masih kecil? Kecil. Jujur jadi nanti uang sakunya ditambah ya. 100.000 besar apa kecil? Sedengan doh, 100 sedengan. Teman-teman, kalau 100.000 masuk ke sana besar apa kecil? Jemaat, sungkan jawabnya, ganti jemaat aja. Jemaat, kalau 100.000 masuk ke persembahan besar kecil? Loh kok renekin jawab? Besar apa kecil masuk kantong persembahan? Terima kasih ada yang dengar kecil tadi dari depan sini. Terima kasih kejujurannya ya, kecil. Orang berkata kilaf, keliru nyemplung nih. Mang pas firman turu persembahan kaget. Jadi karena cepet-cepet, kan kita kalau ngasih persembahan pengennya enggak dilihat orang toh. Tapi karena kaget cepet-cepet terus dicemplung nih, begitu keliru. Oh saudara, saya pernah di jemaat. Pulang kebaktian dia minta waktu ketemu saya, anak muda. Dia bilang, Pak Titus saya boleh bicara sebentar? Oke. Pak, sorry ya tadi saya memberi persembahan keliru. Nah kalau ngomong gitu coba bayangan saudara apa? Yang rohani akan bilang, oh tadi keliru kecil ya gitu ya. Ternyata pemuda ini dengan jujur berkata, Pak maaf tadi saya ngantuk berat. Waktu persembahan saya kaget, waktu buka dompet saya untel-untel Pak, tak cemplung nih. Terus kelirunya apa? Ya tadi mau saya yang 1.000 cc ya. Tapi yang keremet si toe Pak, begitu. Lah si toe itu berapa? 50 Pak. Hah? Keliru itu? Keliru Pak. Terus piye enake Pak, begitu. Loh aduh tanya piye enake. Ayo coba majelis, Bapak Ibu majelis, kalau ada jemaat tanya penake piye. Aku ya bingung kok, tanya penake piye. Ya saya bilang, ya terus penake piye genten gitu ya. Boleh enggak Pak, seandainya dijujuli. Wah enak jujul bareng saudara. Saya tanya jujulnya pira wes? 49.000, konsisten banget Bapak Ibu. Konsisten dia. Tadi mau 1.000 kecemplung 50 jaluk 49.000 jujul. Jadi hari ini kalau jemaat nggak punya uang kecil, nggak usah mampir warung tukar uang kecil. Cemplung nih, bar nemui majelis di belakang. Jaluk jujul. Tadi nyemplung nih piro begitu. Maaf ya Bu Juna, maaf ya majelis maaf. Engkau moro-moro wakil sing gitu aja. Saya rasido moleh nanti ya. Jaluk jujur lah saudara begitu.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Lalu siapa orang kaya? Siapa orang miskin? Sesungguhnya itu. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya boleh mengutip ungkapan apa yang dikatakan oleh mantan rektor dan rektor kehormatan kami, Bapak Peter Wongso. Orang kaya adalah orang yang di dalam kemiskinannya dia tahu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Siapa orang miskin? Orang miskin adalah orang yang di dalam segala kelimpahannya, tetapi dia tidak tahu memberi, tidak tahu terima kasih. Itu justru orang miskin. Sekali lagi, siapa orang kaya adalah orang yang di dalam segala kondisinya dia tahu terima kasih sebagai rasa relasi dia dengan Tuhan, bukan transaksi. Tapi siapa orang miskin? Orang miskin justru orang-orang di dalam segala kelimpahannya dia tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Dia juga tidak tahu bagaimana memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bukankah seringkali banyak orang berkata, Pak, Bu, kalau saya punya lebih, udahlah, gereja butuh apa? Butuh apa? Bangku mau ganti, keluarkan, nanti diganti. Mobil pengen yang baru, buat antar jemput, jual, beli yang baru. Lu kabeh kon ngedol ditendi. Ya nanti tunggu oleh undian, Pak. Ya ilah, kalau jemaat kabeh muni dapat undian, dapat nomor, dapat togel wis renek ya hari ini ya, renek. Nah, terus bagaimana pekerjaan Tuhan? Terkadang kan kita kalau saya punya pasti saya beri. Betulkah demikian? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, satu kali seorang pendeta kunjung ke rumah jemaat. Jemaatnya hidup petani. Dia kata, Pak, kalau Bapak itu misalnya punya 200.000, 100 untuk Tuhan, 100 untuk Bapak, boleh enggak? Petani ini dengan antusias dia berkata, saya beri kalau untuk Tuhan 100.000, 100 untuk saya, walaupun saya punya 200. Wow, itu petani. Lalu dia berkata, kalau misal Bapak punya 2 ekor sapi, 1 untuk Tuhan, 1 untuk Bapak, boleh. Saya beri 2 ekor itu, 1 untuk Tuhan, 1 untuk saya. Lalu pendeta melanjutkan, kalau Bapak punya 2 ekor kambing, boleh tidak? Dia pikir, apa Pak Pendeta? 2 ekor kambing. Oh, kalau itu dati Bapak ngerti ya saya 2 wedhus kok begitu. Punya 2 kambing. Lah Bapak Pendeta ngerti saya punya 2 ekor kambing. Ya ndak akan saya kasih. Tadi lek 200 misale umpamane lek duwe tak kei. Sapi 2, lek misale umpamane lek punya 1 untuk Tuhan, 1 untuk saya, masale ora duwe kabeh. Lek sing duwe apa? 2 ekor kambing. Jadi lek 2 ekor kambing, sorry Pak Pendeta, saya ndak akan kasih. Hari ini kan banyak orang bilang begitu, lek duwe, ya, lek punya, lek atau nek tau orang sini bilang, ya wes saunine, nek boleh, lek boleh. Nek punya tak kasih. Bukankah kita sering bilang begitu? Kenyataan hari ini bukan berbicara nanti kalau saya punya, hari ini. Kalau Tuhan sudah beri apa yang ada dalam diri kita, mau enggak kita memberi untuk Tuhan? Kita seringkali kan berkata nanti kalau diberkati, nanti kalau berlimpah, nanti kalau sukses, nanti kalau semua berlebih, baru saya kasih. Kalaupun sudah punya, kita pun tidak akan pernah melakukannya. Tuhan berbicara, engkau setia dalam perkara kecil, engkau akan setia dalam perkara besar. Tapi kalau engkau tidak setia dalam hal kecil, engkau pun diragukan untuk setia untuk hal yang besar, Bapak Ibu. Saya yang dikasih oleh Tuhan. Dalam hal pengorbanan kita melihat bahwa terkadang memang tidak mudah memberi dengan pengorbanan. Saya mungkin pernah cerita, saya ini lahir dari gereja yang sederhana. Gerejanya cuma separuhnya ini lebih kecil tapi tidak sampai belakang, cuma di tengah gitu. Kecil. Dan gereja saya itu tempat duduknya tidak ada sandarannya. Dan cilokon, bukan cilokon, memang sudah diatur kok. Ibadah jam 3 sore sudah. Itu jam ngantuk-ngantuknya orang loh saudara. Kok kebaktian toh. Coba saya juga waktu itu mikir, Pak Pendeta ini piye toh? Orang ngantuk-ngantuk jam 3 loh ibadah. Sehingga kalau duduk pasang kuda-kuda loh Bapak Ibu. Oh, ora bisa sandaran. Jadi harus condong ke depan.
supaya nggak ambruk toh. Kalau begini itu ngeblak loh. Jadi yang belakangnya pun harus siap siaga. Jadi kalau depannya ngantuk, wah ambruk, cekel begitu. Tapi ibadah itu ya sana bunyi bakbuk, bukan pukul-pukulan. Alkitabnya udah jatuh saudara. Karena ngantuk. Nah di gereja yang kayak begini ini, main musiknya, kalau ini musiknya sudah jauh lebih bagus. Di tempat saya musik drumnya, aduh main itu Bapak Ibu, ya memang semangat. Mainnya semangat, nyanyi semangat. Tapi drumnya melaku dewe Bapak Ibu. Drum itu dipukul jalan, tarik neh, main neh, tarik neh, main neh. Gitu. Ya karena lunyu, ndak ada karetnya Bapak Ibu. Ya, jadi ketika main seru gitu, pemain drumnya itu bisa medun narik drumnya. Terus akhirnya diikat, dipaku Bapak Ibu ya di tembok itu loh. Tapi itulah gereja di mana saya bertumbuh, berkembang dia, dan saya melihat kejadian-kejadian yang bagi saya inilah gereja Tuhan. Dalam kesederhanaannya tapi hatinya memuji Tuhan, hati untuk beribadah. Sampai terkadang pendeta saya lek khotbah bengok-bengok saudara. Ora nek miki kok. Sampai kalau saya perhatikan karena mentolok urate sini loh metu kabeh begitu. Bengok-bengok saudara. Bayangkan sudah siang bengok-bengok begitu. Ya. Sampai saya yang sekolah di luar kota, saya itu sisihkan uang saku saya. Saya sisihkan untuk beli. Awalnya saya itu pengen beli mic. Nah, mic. Akhirnya uang yang saya tabung, sisihkan dari uang saku, saya bisa beli mic. Setelah beli mic, dengan hati yang bersyukur saya bawa ke pendeta saya, Pak Pendeta. Mulai besok minggu Bapak enggak teriak-teriak kalau khotbah. Ada mic Pak Pendeta, ada berkat. Waktu saya serahkan, waduh saya senang banget. Pendeta saya bengok-bengok, neh. Minggu depan saya datang, lu mic era tegawe. Lalu saya, Pak Pendeta kenapa mic-nya enggak dipakai? Dia bilang, tus, sing bener ae, mic-nya dincep nendi tus, begitu. Lah aku ora ngerti Pak Pendeta, mic-nya mancep nyang di, ngertiku saya sekolah di luar kota, ada mic itu diincepnya tembok bawah loh muni, ada yang kabelnya nyelonong ke tembok luar muni. Iya masalahnya gereja di kota itu bawahnya enak alate, kono enak alate. Lah gereja iki ngisor tembus yang lemah, di tembus pinggir, tembus yang dalan begitu. Nah ini diincep di, waduh saya bilang, iki nggak persembahan kok ya ramatuk toh begitu. Akhirnya saya bilang, ya wes, saya bilang disimpan aja Pak Pendeta, embuh kapan pakainya, pokoknya sudah ada mic-nya dulu. Oh yakin banget nih. Terus saya mikir, ya wes lah, saya nabung, saya pikir beli alat drum. Setiap pulang sekolah, saya jongkok di toko olahraga, bukan ikut olahraga, cuma toko olahraga, tapi saya jongkok, lihat harga di drum satu set berapa. Setelah saya lihat, saya catat, pulang. Saya hitung kira-kira saya butuh nabung berapa lama untuk bisa beli drum itu. Besok jalan, seminggu, sebulan, 2 bulan, sampai nyaris setahun saya lihat, rogone panggah, ramedun. Tabunganku ora tambah banyak saudara ya. Tahun ganti, saya lihat lagi, walah kok mundak neh. Padahal sanguku atau mundak mamaku, ndak pernah ditambah, ganti tahun ndak nambah, tetap uang sakunya. Ya aduh. Akhirnya saya pikir lama-lama 2 tahun saya tunggu-tunggu ya uang yang terkumpul mungkin cuma cukup untuk beli simbalnya saja saudara, tidak lengkap begitu. Akhirnya saya ganti, saya ingat bikin amplifier karena saya ikut keterampilan elektronik, saya bikin amplifier. Saya bukan jago, tapi dari uang saya beli alat-alat, saya bilang sama teman saya beli ini kelengkapan ampli, saya akan rancang, saya bikin yang terbaik dari hasil tabungan saya. Dan betul dibantu teman saya bikin. Dengan hati yang bangga dan bersyukur Bapak Ibu, saya datang ke gereja hari itu. Saya persembahkan amplifier ini dengan satu pemikiran, mic-nya sekarang bisa pakai. Salon pinjem koko saya. Semua bisa kepake. Hari itu, minggu itu, malam itu orang iso turu saudara. Bukan tidak bisa tidur karena duit kuntek, bukan. Tapi melimpah dengan rasa syukur, inilah rumah Tuhanku.
Indah gerejaku. Itu yang ada. Indah bayangannya ya. Indah. Lah kok 1 minggu berikutnya saya pulang, ora digawe kabeh to Bapak Ibu. Aduh, saya bilang Pak Pendeta, saya padahal nunggu-nunggu Pak Pendeta khotbah orang mengak-mengok, bangga mengak-mengok. Saya tanya mana mic-nya? Ada. Amplinya? Ada. Kenapa enggak dipakai? Ya justru itu tuh, saya pengen ngomong. Loh kenapa Pak Pendeta? Ampli bunyi trumi wong sak gereja, begitu. Aku kesetrum. Itu pemain musik kesetrum, kabeh kesetrum terus begitu. Ya ilah. Lah terus gimana? Pendeta bilang, "Tus, wes bawaan pulang timbang iki lakane. Lek kabeh kesetrum entek jemaatmu nanti itu." Bawaan pulang. Saudara, minggu sebelumnya hati saya limpah dengan sukacita. Lah kok minggu itu maaf ya, saya nangis di gereja. Nangis. Dan itu kali pertama saya nangis. Tuhan, kok nyilakani maaf. Mic amplinya nyilakani begitu. Padahal maksud saya tidak nyilakani itu. Ya sudahlah, pendeta saya bilang bawa pulang. Kalau minggu lalu tidak bisa tidur, ada sukacita. Hari ini nggak bisa tidur karena susah hati. Saya pulang bertekad. Saya berkata, berapapun biaya membenahi, saya akan bayar itu. Saya bayar. Nah, tapi untuk bayar, lah uang saku tidak nambah saudara. Uang saku itu saya sisihkan sedemikian. Jadi di tempat kos, saya cuma makan 1 hari 1 kali. Mungkin orang bilang, konyol banget loh, demi dan untuk Tuhan aja kayak gitu. Bukan. Bagi saya tidak ada konyolnya. Walaupun makan sehari 1 kali di kos-kosan, 1 kali pun saya beli bumbu pecel 1 kilo, bumbu itu saya sendoi 1 sendok, saya kasih air, saya aduk, setelah ada kayak jam sambal pecel, saya tumpangin nasi, sedikit sayur. Jadi nasi pecel toh? Ya, dan itu hemat. Demi untuk menaik, dan akhirnya ampli itu bisa dibenahi dengan lebih bagus. Saya harus bayar. Dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sampai hari ini pengalaman itu menjadi pengalaman yang memberkati kami. Saya bersyukur Tuhan kasih saya istri, anak yang punya hati mengasihi Tuhan. Bukan dari kelimpahan, dari kekurangan. Setiap kali ada pekerjaan Tuhan diumumkan, gereja perlu ini, gereja butuh ini. Saya selalu bilang, kami bukan orang berlimpah, kami bukan orang yang berlebih. Tapi kami punya hati yang ingin bersyukur kepada Tuhan. Dan mengawali persembahan itu dengan apa yang bisa kami beri. Dan itu yang kami lakukan. Menyesal? Tidak, saudara. Karena apa yang kami alami dari kasih Tuhan jauh lebih besar dan lebih banyak. Saya tidak ingin berkata seandainya kalau saya diberkati limpah, saya beri limpah. Kalau saya diberi lebih, saya lakukan yang lebih indah. Tapi saya berkata Tuhan, apapun yang hari ini ada, bukan sekedar saya ingin transaksi dengan Tuhan, tapi saya ingin ini lahir dari sebuah relasi saya kepada Tuhan. Saya yang dikasih oleh Tuhan. Dan disinilah saya diajar bagaimana rasa syukur kepada Tuhan itu. Bukan berangkat dari hanya transaksi apa yang Tuhan beri, apa yang Tuhan. Meskipun hari ini kalau kita bicara banyak orang macam-macam cara memberi persembahan, bukan? Ada yang tangannya memberi, tapi tangan kirinya kemudian minta sama Tuhan. Ada orang memberi perpuluhan, lalu bilang Tuhan lipat kalikan ganda. Lah memangnya Tuhan ini karyawan bank atau pemilik bank, sehingga harus dia muter uang kita untuk dapat bunga terus dibaliknya ke kita begitu. Ada orang maaf ya, gereja-gereja hari ini kantong persembahannya itu tidak seperti dulu kan, lubang besar gitu ya. Ini masih mending ya, saya masih sekian. Tapi ada yang lebih kecil lagi. Kenapa sih dibikin kecil?
Di sini tidak salah karena beli jadi begitu ya. Karena ada, maaf ya, ada orang-orang yang tangannya melebu, bukan KI malah jupuk saudara. Ayo, kok ya mentolo banget toh ini persembahan untuk Tuhan ke melu jipo. Tangannya sih melu-melu melebu, tapi bukan ngasih, tapi malah ngambil begitu. Ya. Tapi ada loh orang setia dari zamannya Adam Hawa, Adam Malik, Adam Jordan. Lagunya tetap saja persembahan kami sedikit sekali. Dan itu dari sekolah minggu sampai kita jadi jemaat senior. Persembahan kami sedikit sekali, begitu ya. Dari dulu sedikit sampai hari ini tetap sedikit. Apakah karena kita ingin berkata Tuhan melihat hati, bukan melihat? Saya rasa bukan. Tapi terkadang kita inilah yang hitung-hitungan sama Tuhan. Ada jemaat yang memberi persembahan ketoknya gede, uang yang paling besar 100.000, tapi uangnya cuma separuh. Coba pulang tanya, iki ngitungnya piye? Di sini ada bendahara, kalau ada uang 100.000 cuma setugel, masuk kantong ngitungnya bagaimana? Loh itulah ada jemaat yang nyemplungnya persembahan, no, duitnya tugel. Separuhnya renek, dihitung 50.000. Dihitung berapa? 100.000 renek paruane. Loh kalau 100.000 ditukar masih utuh, benar 50.000. Tapi duitnya suwek, separuhnya renek, separuh nyemplung. Majelis ngitungnya gimana? Majelis akhirnya tempel di ruang majelis. Oh renek gandengane saudara. Duitnya 100 renek gandengane. Majelis gara-gara kepala ki piye to lagi persembahan begini nih. Minggu depan sing separuhnya nyemplung nih Bapak Ibu. Hebat tenan nih, hebat. Separuh nyemplung. Saudara yang dikasihi Tuhan. Majelis baru berkata, nah lagi gandeng, nah baru bisa dihitung begitu loh. Inilah macam-macam orang dalam memberikan persembahan. Sebelum saya masuk waktu pelayanan di Saat, ya, saudara, saya sudah pernah cerita orang tua saya tidak setuju, sehingga saya kesulitan sekali sebetulnya studi untuk biaya hidup. Tapi bersyukur kalau saya boleh lulus itu karena kasih dan kemurahan Tuhan di Saat. Saya bukan orang yang hari itu bisa bayar karena orang tua tidak setuju dan terbatas sponsor. Saudara, dalam kondisi itu uang itu berarti sekali. Saya kalau di Malang tahun 90 dingin sekali, gak bisa beli biskuit, saya pergi ke pasar besar beli biskuit sing remuan itu murah toh, ora usah dicokot, tinggal dimut ancur itu. Ya, pokoknya beli yang murah supaya bisa bertahan begitu. Nah satu kali saya punya uang cuma 1.000. Saya ingat di hari Jumat. Hari itu ada teman ya Saat yang masih dikasin. Teman saya itu karena nggak pengen naik lagi ke asrama, dia bilang, "Terus punya uang enggak?" Saya bilang ada. Pinjam 1.000. Zaman segitu 1.000 berarti. Dan 1.000 hari itu teman saya nyebrang ke depannya Saat ada bakso yang cukup terkenal. Masuk gang, Bapak Ibu tahu hari itu bakso Sarmut. Maaf saya tidak endorse bakso Sarmut ya. Tapi dia ada di sana. Sekarang juga deketi Saat lagi begitu ya di Tidar. Dia beli bakso. Ketika dia bilang pinjam 1.000, aku itu duit terakhir 1.000 itu Bapak Ibu. Lah kok disilih toh? Mau bilang randuwe kenyataan dompet gue nek 1.000, bilang mau 1.000, ya sungkan disilih mosok ora oleh. Ya sudah. Saya pikir habis makan bakso tak enteni balik sampai malam, ora balik. Sampai dia gosok gigi, aku melu gosok gigi. Walaupun tadi udah gosok gigi. Dengan harapan dia lihat mukaku, eling utange. Bar mangan bakso, begitu. Ora elek juga. Dia baca koran di common room, saya baca koran. Yo ora elengi. Jian tenan no. Orang utang itu railingan no, begitu. Ya. Sampai akhirnya Bapak Ibu, saya pikir besok pagi Sabtu ada senam. Saya pun ikut senam. Ngejeri pisan. Dengan harapan, ya siapa tahu dia juga akan ingat. Enggak ingat juga saudara. Ya sudah. Sabtu malam saya berdoa, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Beri tanda kepadaku.
Kalau boleh Tuhan, itu doa paling konyol seumur hidup saya. Di jidat saya ada gambar sewu. Wah, supaya kalau dia lihat ingat utangnya. Sabtu malam kenapa saya sangat memohon itu. Karena 1.000 itu besok hari Minggu saya harus pergi ke pos PI. Nah, kalau saya tidak pegang uang, saya tidak bisa pergi ke pos untuk naik mikrolet. Sekali jalan 250. Pulang pergi 500. 500 untuk persembahan kebaktian umum, 250 untuk sekolah minggu, 250 untuk umum. Itu yang ada di plan saya dengan uang terakhir 1.000. Hari ini uang nggak ada. Sampai tengah malam minggu, nggak ada uang itu. Minggu pagi mau berangkat ke pos, saya bergumul iki piye carane. Saya buka laci saya. Saudara mesti berpikir, Tuhan jatuhkan uang ke laci. Ternyata ora nek dite, saya korek-korek, nemu duit selawenan, inget 25-an, 25 rupiah zaman segitu. Di laci saya korek-korek, nemu 10 ya saudara ya. Ada 10 biji, berarti berapa? 250. Setelah megang 250, saya rasa ini Tuhan bukan jatuhkan dari langit, linting. Enggak, wong itu memang duit yang tak taruh situ, mau selawing gitu kuopo waktu itu ya. Gitu. Nah sekarang 250 nih, keluar gerbangnya saat kayak orang minggat. Bawa alat peraga, bawa gitar, persis orang minggat saudara. Sekarang keputusannya adalah sekali jalan naik mikrolet, pulang nanti balik, jalan kaki, tidak memberi persembahan, itu pilihan toh. Pilihan kedua, berangkat jalan, pulang jalan, uang itu dipersembahkan. Pilihan kedua. Pilihan ketiga, pulang jalan, berangkat jalan, pulang jalan, tidak memberi persembahan. Mulai panas, tuku es teh. Ora salah aku. Yang salah koncoku gitu kan ya. Tuhan paham betul, saya ada duwe kok dia yang salah Tuhan. Begitu. Itulah 250 yang bergumul keluar gerbang saat saudara. Saya bertekad melaku, ya berangkat ke pos kayak orang minggat pagi-pagi saudara. Jalan saya, walaupun kosongnya aduh tenan. Sambil jalan ini jane enek ngomele, gara-gara teman saya. Dia makan bakso ini, aku melaku begitu ya. Nah, waktu ibadah. Sekali lagi saya berketetapan hati, mulai saya melaku, mulai siang, mulai masih cukup es teh, begitu ya. Percaya atau tidak, Tuhan humornya tinggi. Lah kok cerita sekolah minggu itu cerita persembahan janda miskin toh saudara. Hari itu ceritanya pas persembahan janda miskin dan saya pas yang cerita hari itu. Ya ilah Tuhan humormu tinggi banget toh. Saat saya randuwe garek 250 persembahan miskin ngajari anak-anak begitu. Saudara akhirnya saya rogoh pelan-pelan karena muni mak klitik-klitik toh saudara. Saya ambil dan persembahan diedarkan anak sekolah minggu. Saya masuk nek alon-alon supaya ramuni saudara. Isin aku lek muni. Saya pelan-pelan gitu. Saya lepaskan itu. Bilang Tuhan, ini uang terakhir saya. Saya tidak punya apa-apa. Maaf. Ketika saya bilang Tuhan, ini hidup saya, ini uang saya terakhir. Hari itu ketika memberi, sedikit pun tidak ada penyesalan Bapak Ibu. Bagi saya anugerah Tuhan terlalu besar kalau saya ada di saat. Saya pulang jalan kaki, saya tidak mengingat lagi. Panas, hati saya bersuka cita. Pulang ada mujizat. Pulang apakah tersedia apa yang saya butuhkan untuk kuliah? Pulang apakah ada uang di laci lagi? Enggak. Pulang yang saya tahu adalah Tuhan mengingatkan betapa besarnya sudah pelihara saya di saat. Itu yang saya alami. Saya yang dikasih oleh Tuhan. Berapa banyak kita menyadari, seringkali kita berpikir bahwa kita hidup bergantung dengan apa yang kita punya. Kita berpikir
Bagaimana pandainya kita memutar uang kita. Tapi janda tadi memberi bukan hanya dari pengorbanan, tapi dia dari penyerahannya. Dan dia berikan bukan satu, dia berikan dua. Kalau dia berikan, Tuhan juga tahu. Dia beri satu, Tuhan juga mengerti. Tapi dia beri dua-duanya yang terbaik atas hidupnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Hidupmu dan hidupku bukan bergantung kepada kepandaian kita memutar uang. Memutar usaha. Tapi bergantung kepada Tuhan pelihara hidupmu dan hidupku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam kitab Hagai ada orang yang peduli dengan rumah pekerjaannya. Dia tidak peduli dengan rumah Tuhan yang mau jadi reruntuhan itu. Apa yang terjadi? Hagai pun mengatakan, lihat itu rumah Tuhan. Tatkala engkau tidak peduli, Tuhan juga tiupkan berkat-berkat itu. Pundi-pundinya bocor, saudara. Kenapa? Karena umat Tuhan tidak peduli dengan pekerjaan Tuhan. Tidak peduli dengan apa yang Tuhan inginkan. Mereka hanya berpikir diriku, untukku, pokoknya aku. Tidak berpikir untuk pekerjaan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kalau firman Tuhan mengkoreksi kita. Apakah kita melakukannya itu berdasarkan relasi kita dengan Tuhan. Atau sekedar transaksi dengan Tuhan. Adakah selama ini kita hitung-hitungan dengan Tuhan? Kalau Tuhan betul bikin perhitungan. Saudara hari ini. Mari kita bertanya dengan jujur. Berapa banyak uang Tuhan yang sudah kita pakai? Berapa banyak uang Tuhan yang sudah untuk kesenangan kita? Berapa banyak yang kita betul-betul peduli untuk pekerjaan Tuhan? Baik itu melalui persembahan. Apalagi kita berbicara perpuluhan. Seringkali kita begitu memikirkan. Berapa yang harus saya ambil dari 1/10? Itu diambil dari mana? Bagaimana memberikannya? Dan seterusnya, kita lebih sibuk memikirkan itu daripada kita memikirkan apa yang bisa saya syukuri dengan berkat ini. Kalau kita hitung-hitungan saudara, kalau Tuhan melihat persembahan janda miskin ini, Tuhan pun melihat keuangan saudara dan saya. Tuhan melihat dompet kita, Tuhan melihat apa yang kita dapatkan. Tuhan tidak menuntut. Kalau hari ini kita memberikan persembahan, itu karena Tuhan memberikan kesempatan untuk kita. Berapa banyak kasih kita yang mau kita wujudkan kepadanya. Tuhan tidak pernah menuntut. Tapi dari situlah nampak relasimu dan relasiku dengan Tuhan. Dari apa? Dari apa yang kau dan saya lakukan. Bukan sekedar cuman berbicara lip service kita mengasihi Tuhan. Tapi realitanya, pedulikah? Gereja ini akan dibangun. Kemarin disampaikan oleh Bapak Penatua Simon bahwa ada rencana untuk membangun rumah Tuhan. Berapa banyak? Siapa yang kita harapkan? Orang tertentukah? Atau setiap kita? Semua yang hadir. Kita berkata aku bagian dari rumah Tuhan. Aku peduli. Aku belajar memikirkan yang terbaik bagi Tuhan yang sudah mengasihi aku. Ini loh relasi, bukan transaksi. Kalau engkau memberi persembahan lalu berkata, apa yang bisa saya dapat dari gereja? Apa yang saya bisa peroleh dari gereja? Saudara, engkau transaksi dengan Tuhan. Tapi engkau harus memikirkan apa yang terbaik untuk Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk menutup. Satu kali keluarga hamba Tuhan, ini saya membaca kesaksiannya. Dia baru menikah, dia membangun keluarga baru. Suami istri bekerja, anak pendeta kerja. Tinggal di sebuah perumahan. Mereka suami istri itu kalau terima gaji berdua dikumpulkan lalu dibagi-bagi di amplop. Untuk bayar listrik, air, lalu beli gas, belanja bulanan dan seterusnya. Dia amplopi semua. Termasuk persembahan dan perpuluhan, dia amplop semua. Semuanya disimpan ke dalam satu lemari untuk bulanan ini. Di luar dugaan rumahnya dimasuki pencuri. Semuanya yang berharga diambil. Termasuk semua persembahan. Uang-uang yang di amplop itu diambil semuanya. Saudara, ketika semua rumah diobrak-abrik, ya tentu sedih keluarga muda ini. Tatkala mereka di dalam kesedihannya, mereka melihat di atas meja. Ternyata di atas meja mereka melihat sebuah amplop yang ditaruh di sana. Dan amplop itu adalah amplop yang tertuliskan persembahan dan perpuluhan.
ditaruh di meja. Keluar dari lemari, betul, tapi dikembalikan di meja. Uang persembahan, uang perpuluhan. Tolong tanya, maling apa ini? Ngerti perpuluhan? Maling apa? Ngerti persembahan, Bapak Ibu? Ilera Kristen Katolik ya Pak ya, betul. Maling Kristen, maling Katolik. Maaf ya. Maling saja, pencuri saja. Yang kita anggap moralnya seperti itu, bobrok, jahat, merugikan. Dia taruh kembali uang persembahan, dia kembalikan uang perpuluhan itu. Saudara dan saya, apakah lebih baik dari pencuri ini? Apakah saudara dan saya yang bisa berkata dia jahat, dia tidak bermoral, dia merugikan orang. Dia yang semacam itu. Dia begitu takut kepada Tuhan. Dia ambil semuanya, tidak peduli. Dia ringkus semuanya. Tapi untuk persembahan dia taruh di sana. Kenapa? Kenapa ada orang jahat pun masih takut dengan Tuhan? Jangan bilang dia memberi perpuluhan hasil pencuriannya. Dia kembalikan itu. Dia tidak berani ngambil itu. Dia takut sama Tuhan. Dia kembalikan, dia taruh di sana. Sementara saudara dan saya, maaf, yang sering merasa diri orang yang bermoral, bermartabat, berstatus, orang yang berprestasi, orang yang luar biasa. Mari kita jujur. Berapa banyak uang Tuhan yang sudah kita curi, kita ambil demi dan untuk kepuasan diri kita, kesenangan kita. Kita tidak peduli yang lainnya. Adakah kita lebih baik? Tuhan yang melihat janda miskin, Tuhan juga melihat saudara dan saya. Dia yang peduli, dia menginginkan sebuah relasi. Kasih-Mu lahir dari sana, bukan transaksi. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan kasihani kita. Supaya jemaat di GKT ini adalah jemaat-jemaat yang punya hati yang mengasihi Tuhan. Dan mewujudkan karyanya melalui gerejanya, melalui Bapak Ibu. Yang diberkati di dalam bidangnya masing-masing. Semoga Tuhan memberkati dengan segala kerinduan untuk rumah Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaannya ini. Kita fokus bagi pekerjaan Tuhan. Engkau diberkati, engkau di sini bertumbuh, engkau di sini ditanam, engkau di sini ada. Engkau di sinilah seperti dikatakan firman Tuhan. Biarkan di dalam rumahmu itu boleh tersedia apa yang diperlukan dan dibutuhkannya. Jangan berharap orang lain yang melakukan. Kitalah yang harus melakukan. Sebagai bentuk terima kasih kita kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hari ini kami harus bercermin kepada seorang janda yang miskin. Jemaat Makedonia yang miskin. Namun dalam kemiskinannya, dia adalah orang-orang yang kaya di hadapan Tuhan. Kami tidak ingin Tuhan menjadi orang-orang yang tampak lebih, tapi sesungguhnya kami miskin di hadapan-Mu. Kami juga tidak ingin Tuhan membangun relasi ini berdasarkan transaksi, tetapi lahir dari hati yang tahu bersyukur dan berterima kasih. Tuhan berkatilah jemaat-Mu, penatua, hamba-hamba Tuhan, gembala di tempat ini, agar kiranya gereja ini terus bertumbuh kembang dari jiwa-jiwa yang mengasihi Tuhan, ingin memberi dan melakukan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, dengan rasa syukur kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Dan Tuhan tolong kami untuk terus diingatkan. Terpujilah nama-Mu, demi nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan kami berdoa. Amin.